Truk sawit dan bus syarat penumpang masuk ke parit usai terlibat kecelakaan beruntun dengan truk karet di Jalan Lintas Sumatera Sekip Asahan, Rabu malam. Sementara truk lainnya ringsek di bagian depan. Para penumpang bus dievakuasi keluar, sementara sopir truk sawit mengalami luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Kecelakaan berawal saat sebuah truk trailer bermuatan karet melaju dari arah Kisaran menuju Medan. Namun dari arah berlawanan, truk sawit oleng diduga ditabrak dari belakang oleh bus sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Seluruh penumpang bus selamat dan melanjutkan perjalanannya dengan bus pengganti menuju Riau. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat macet hingga 5 km panjangnya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, A-News melaporkan. Pemirsa, di tengah kelangkaan bahan bakar minyak, sebuah mobil minibus yang berisi 4 drum tangki bahan bakar minyak ludes terbakar di Lok Sumawe, Aceh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik mobil dilaporkan melarikan diri usai kejadian. Satu unit mobil minibus yang baru keluar dari SPBU ludes terbakar di kawasan Taman Riyadah, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, Aceh. Api sulit dipadamkan lantaran di dalam mobil berisi 4 drum tangki bahan bakar minyak. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran serta 1 unit mobil water cannon milik Polres Lok Sumawe dikerahkan ke lokasi. Diduga kuat pemilik mobil memodifikasi kendaraannya sedemikian rupa sehingga dapat mengisi bahan bakar dengan jumlah yang sangat banyak untuk kemudian dijual kembali. Pemilik mobil yang terbakar pun diketahui melarikan diri usai kejadian. Ada mobil yang keluar dari SPBU lalu ingin memutar ke arah keluar Kota Lok Sumawe. Setelah itu tiba-tiba mengeluarkan percikan api. Jadi setelah mengeluarkan percikan api, dikarenakan memang di dalam mobil ini terdapat beberapa tangki yang sedang dan yang 2 ukuran besar, sehingga api terus menyala di dalam mobil tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pihak kepolisian akan menyelidiki peristiwa kebakaran mobil minibus itu dan mencari tahu pemiliknya. Dari Lok Sumawe, Aceh, Armia Jamil, A-News melaporkan. Diduga korsleting listrik kantor rental mobil di kawasan Depok, Jawa Barat terbakar. Akibatnya 4 unit mobil terparkir hangus terbakar. Terjadi kebakaran di sebuah tempat pencucian mobil sekaligus kantor rental mobil di kota Depok, Jawa Barat. Api pertama kali diketahui oleh saksi di kantor rental mobil dan melihat percikan dalam bangunan. Dalam waktu singkat, api membesar dan merembet ke toko oli yang berada di tempat sebelah kantor rental. Kobaran api juga membakar 4 unit mobil yang sedang terparkir di area kantor rental. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mencegah api meluas ke permukiman warga. Hah? Sempet panik nggak? Oh, bukan panik lagi, saya sampai setengah mau pingsan kayaknya. Secara kan samping banget rumah saya, bukan samping lagi. Ini mobil pas tinggal melongok dari dapur saya tuh, ini tembok saya, ini mobil yang kebakar itu tuh. Tapi yang dempel di saya tuh baru sepotong kebakarnya. Nah kalau yang di sininya mah udah habis, udah yang meledak itu. Akibat kejadian ini, kerugian materi ditaksir mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari dalam kantor rental mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, A-News melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, polisi menjerat Adimas Firdaus atau kerap dikenal dengan Resbob dengan Undang-Undang ITE akibat ujaran kebencian yang disampaikannya di media sosial. Resbob pun terancam hukuman 6 tahun. Sambil tertunduk malu, Adimas Firdaus atau kerap yang dikenal Resbob di media sosial akhirnya digelandang ke Direktorat Reserse Kriminal Cyber Polda Jawa Barat.
Resbob sebelumnya buron usai melakukan aksi ujaran kebencian di media sosial terhadap suku Sunda. Resbob juga sempat melakukan pelarian hingga ke Jawa Timur sebelum akhirnya ditangkap petugas gabungan. Kini status Resbob telah resmi dinaikkan menjadi tersangka. Akibat perbuatannya, Resbob terancam hukuman 6 tahun penjara. Kemarin 2 hari yang lalu kita dapat menemukan keberadaannya di Ungaran, Jawa Tengah, Semarang, yang ancaman hukumannya salah satunya 6 tahun. Ya, kita akan proses dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk kita lebih bijak lagi dalam berkomunikasi. Sebelumnya, influencer Adimas Firdaus alias Resbob menyatakan kata-kata sara terhadap suku Sunda serta supporter bola. Tanya itu, si perekam juga menertawakan hinaan tersebut. Video ini pun membuat warga geram. Dari Bandung, Jawa Barat, Yon Pangestu melaporkan. Sebelumnya, Resbob alias Muhammad Dimas Firdaus diduga menghina suku tertentu saat live streaming. Tayangan tersebut mendapatkan kecaman dari warganet dan viral di media sosial. Bandung dia. King. Kata-kata hari ini, Bob. Inilah potongan rekaman video live streaming influencer bernama Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob. Dalam video yang viral ini, Resbob mengucapkan kata-kata bermuatan sara terhadap suku Sunda serta supporter sepak bola. Bandung dia. Bahkan, si perekam video juga menertawakan hinaan tersebut. Ucapan Resbob sontak menuai kecaman dari warganet, termasuk Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang geram dengan kalimat provokatif Resbob. Saya terus terang, saya sebagai seorang yang terlahir dari suku Sunda, saya merasa sangat terhina, saya sangat marah. Saya berharap kepolisian segera menangkap orang tersebut karena ini sudah sara. Ini bisa memecah belah kesatuan bangsa. Meski telah membuat video klarifikasi permintaan maaf, namun Resbob tetap ditangkap oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kericuan terjadi saat sidang paripurna DPRD ND bersama dengan Bupati ND. Hujan interupsi dan gebrakan meja mewarnai sidang paripurna. Sidang paripurna hak interpelasi DPRD ND diwarnai dengan kericuhan. Salah satu anggota DPRD emosi lantaran Bupati ND tidak menjawab pertanyaan sesuai substansi. Situasi rapat yang semakin tak kondusif membuat Bupati dan jajarannya meninggalkan ruangan. Hal itu semakin membuat anggota DPRD marah kepada Bupati ND. Fraksi PKB mengajukan pertanyaan yang menyentuh pada substansi masalah yang sedang diangkat itu, yang disorot lewat forum hak angket. Kemudian seharusnya kan pemerintah sudah ada bupati tinggal menjawab setiap pertanyaan diajukan oleh. Meski sempat diwarnai kericuhan, namun sidang tetap dilanjutkan dan rencananya DPRD ND akan mengajukan hak angket kepada Bupati. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk hilang di PT Pertamina Persero tahun 2018-2023 dengan terdakwa anak pengusaha Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Sidang kali ini jaksa kembali menghadirkan 4 orang saksi, salah satunya adalah ex-asisten manajer impor crude oil supply di PT KPI, Rian Adityana. Jaksa mencecar saksi terkait dengan pengoplosan BBM dan negosiasi proyek sewa tangki dan kapal. Terdakwa Keri membantah proses pengadaan penyewaan terminal BBM melalui mekanisme penunjukan langsung tidak sesuai dengan aturan. Dirinya juga mengklaim bahwa PT Orbit Terminal Merak masih dipakai sampai sekarang dan menghilangkan ketergantungan impor dari Singapura.
Sebelumnya jaksa penuntut umum juga mendakwa Kerry dan juga 2 terdakwa lainnya menyebabkan kerugian negara hingga 285,1 triliun rupiah. Langsung itu sudah sesuai dengan peraturan dan juga dari evaluasi BPKP itu juga benar pengadaannya, tidak ada salahnya. Jadi faktanya OTM ini sangat bermanfaat, masih dipakai sampai sekarang, menghilangkan ketergantungan impor dari Singapura selama berpuluhan tahun dan memberikan untung pada Pertamina yang luar biasa. Pemirsa, sidang sengketa informasi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar. KPU DKI, tapi bisa dari fungsi-fungsi kearsipan yang dimiliki oleh Sekda. Dalam persidangan, pemohon Bonatua Silalahi meminta Komisi Informasi Pusat menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Bonatua beralasan memiliki banyak pertanyaan yang hendak diajukan ke Sekda DKI Jakarta. Namun permintaan ini ditolak oleh Majelis Komisi Informasi Pusat. Ketua Majelis beralasan memanggil saksi atau ahli harus didasari dengan kebutuhan sidang. Tanya dengan Sekda ya, yang melakukan kegiatan seremoni pelantikan gubernur, seharusnya mereka juga menyimpan arsip-arsip. Mereka harus tahu siapa yang mau dilantik ini. Jangan langsung lepas tangan saja, seakan-akan melantik saja tidak tahu orang yang dilantik siapa, ijazahnya bagaimana. Seharusnya kan Sekda itu kan berpikir kritis. Sebelum mengeluarkan budget APBD untuk melantik gubernur, dia harus menciptakan arsip pribadi